Shalom lovers of God. Happy New Year. Happy New Year 2024. Bukan kebetulan 1 Januari tahun yang baru ini 2024 itu bertepatan jatuh di hari Senin. Tahun yang baru, minggu yang baru. Biarlah kita boleh memasuki tahun yang baru ini, kita memulainya di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan. Nah, lovers of God, minggu ini kita akan membahas dengan topik mengerjakan keselamatan kita. Saya percaya kalimat ini tidak asing di telinga kita. Setuju ya? Tetapi apa dan bagaimana implementasi dari ayat ini, dari topik ini, biarlah kita boleh merenungkannya dan biarlah kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita. Nah, lovers of God, ada seorang rasul Tuhan yang Tuhan pakai secara luar biasa, yaitu namanya Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah seorang rasul yang dipakai Tuhan untuk banyak menyampaikan pesan-pesan Tuhan bagi gerejanya. Banyak tulisan-tulisan Rasul Paulus yang menjadi berkat buat gereja berabad-abad hingga hari ini. Sebelumnya yuk kita baca dulu tulisan dari Rasul Paulus sesuai dengan topik yang akan kita bahas. Terambil dalam Filipi 2 ayat yang ke-12 bagian yang pertama. Di situ dikatakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar." Paulus mengingatkan kita untuk kita terus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Sesuai topik yang akan kita bahas, yaitu mengerjakan keselamatan kita. Lewat ayat ini, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa kita yang sudah diselamatkan itu tidak boleh lengah. Kenapa? Karena kita bisa kehilangan keselamatan kita jika kita tidak menjaga keselamatan kita. Ya, karena itu Rasul Paulus mengingatkan kita untuk kita mengerjakan keselamatan kita. Kata mengerjakan di sini, lovers of God, ini bukan berarti kita mengejar atau berbuat sesuatu untuk kita mendapat keselamatan. Bukan seperti itu. Justru karena kita sudah diselamatkan, makanya kita harus melakukan sesuatu, do something yang berhubungan dengan keselamatan kita. Ingat, Efesus 2 ayat yang ke-8 berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah." Lewat ayat ini, kita diingatkan bahwa keselamatan itu bukan karena kita melakukan sesuatu untuk kita bisa diselamatkan. Kita diselamatkan itu karena iman di dalam Tuhan Yesus. Jadi bukan karena perbuatan kita. Lalu apa hubungannya dengan kita diingatkan Paulus untuk kita mengerjakan keselamatan kita? Apa sih yang harus kita kerjakan sehubungan dengan keselamatan yang sudah kita terima? Kalau tadi Paulus katakan kerjakan keselamatanmu, berarti ada sesuatu yang harus kita lakukan. Tetapi apa? Nah, kata mengerjakan di sini merujuk kata Yunaninya yaitu katergazomai yang memiliki makna satu, menunjukkan atau menampilkan. Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa kita yang sudah diselamatkan itu harus mampu menunjukkan atau menampilkan keselamatan yang sudah kita terima. Kenapa? Agar kita menjadi saksi Kristus kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Kisah 10 ayat 39 berkata, "Dan kami, yaitu para murid Tuhan, adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib." Matius 10 ayat yang ke-7, "Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat." Apa yang Tuhan mau sampaikan di sini?
Tuhan ingatkan bahwa kita sejatinya itu adalah saksi-saksi Kristus. Untuk apa? Untuk memberitakan kerajaan sorga yang sudah dekat. Ya. Nah, karena kita adalah saksi Kristus, kita harus menunjukkan, menampilkan apa? Keselamatan yang sudah kita terima. Ya, jadi bukan sekedar kita ya cuek-cuek saja, ya udah saya sudah diselamatkan, ya sudahlah. No. Mengerjakan keselamatan itu berbicara kita menunjukkan atau menampilkan keselamatan yang sudah kita terima. Orang yang belum menerima keselamatan tidak akan tahu jika kita sudah menerima keselamatan, jika kita tidak menampilkannya ke muka umum. Ini bukan berarti kita harus memakai atribut tertentu, melainkan tercermin dari perilaku dan perkataan kita, sehingga kita menjadi saksi bagi Yesus Sang Juru Selamat kita. Setuju ya, lovers of God? Arti dari kata gazoma yang kedua, yaitu punya makna menyelesaikan. Rasul Paulus mengingatkan kita agar kita yang sudah menerima keselamatan, agar kita terus mengerjakan keselamatan kita. Kenapa? Karena keselamatan kita bisa hilang jika kita tidak menjaganya. Dari sisi Tuhan, keselamatan itu sifatnya absolut. Tetapi kita sendirilah yang bisa menyebabkan kita terhilang. Kita menghilangkan keselamatan kita. Karena itu Paulus mengingatkan kita untuk kita menyelesaikan keselamatan yang kita sudah terima sampai garis akhir. Jadi arti mengerjakan katergazoma yang kedua itu agar kita menyelesaikan keselamatan yang sudah kita terima itu sampai di garis finish. Paulus sudah menjaga keselamatannya, menyelesaikan keselamatannya sampai di garis akhir. Itu juga yang harus kita lakukan, lovers of God. Kita harus selesaikan keselamatan kita sampai garis akhir. Karena kita sendirilah yang bisa menyebabkan kita kehilangan keselamatan kita. Paulus menggunakan kata dengan takut, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Apa artinya? Artinya agar kita serius menjaga keselamatan kita. Kita tidak kehilangan keselamatan yang sudah kita dapatkan. Ingat, firman Tuhan berkata yang terdahulu menjadi terkemudian. Kenapa? Orang-orang yang dulunya sudah terima keselamatan itu, dia bisa menjadi urutan ke belakang, bahkan dia menjadi ketinggalan dan bahkan dia kehilangan keselamatan. Kenapa? Karena dia tidak menyelesaikan keselamatannya dia. Wahyu 3 ayat yang ke-11, Tuhan berkata dengan jelas, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Mahkota itu bicara upah dari keselamatan yang sudah kita terima. Kalau mahkota orang lain bisa mengambil mahkota kita, artinya ada kemungkinan keselamatan kita akan hilang. Kalau kita tidak menjaganya, menyelesaikan keselamatan kita sampai garis finish. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8 berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Paulus dengan jelas berkata, dia telah mencapai garis akhir dan memelihara iman. Apa artinya? Artinya Paulus sampai garis terakhir, garis finish. Dia tidak kehilangan keselamatannya. Amin, lovers of God. Ya. Nah, renungkan ini. Tuhan mau agar kita yang telah diselamatkan boleh tetap dalam keadaan diselamatkan. Ya, ingat sekali lagi. Keselamatan dari Tuhan itu sifatnya absolut. Tetapi kita sendirilah yang membuka kemungkinan kita bisa kehilangan keselamatan itu. Lewat apa? Ketika kita hidup dengan serampangan. Kita hidup tanpa berpikir tentang garis akhir, kita akan hidup dengan sembrono. Kita akan berpikir, toh saya sudah diselamatkan, maka saya apakah pasti akan tetap diselamatkan. Belum tentu ketika Anda meninggalkan Tuhan, ketika Anda ketika hidup lovers of God, kembali seperti kehidupan mula-mula, kehidupan yang jatuh bangun dalam dosa. Hati-hati, keselamatan itu bisa Anda kehilangan. Ya, karena itu yuk kita renungkan. Kita akan bisa
mengerjakan keselamatan jika kita belajar senantiasa taat. Filipi 2 ayat yang ke-12 berkata, "Hai saudara-saudaraku terkasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar." Ketika kita rindu untuk bisa mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, awali itu dengan ketaatan. Taat kepada siapa? Taat kepada Tuhan tentunya. Karena tanpa ketaatan kepada Tuhan, kita akan sembrono dalam hidup kita. Kita akan sembrono dalam mempertahankan keselamatan kita. Kita akan anggap remeh dan murahan korban darah Yesus dalam hidup kita. Akibatnya, kita akan menyesal karena keselamatan itu kita kehilangan kembali. Keselamatan yang sudah kita terima, yang dengan keselamatan itu membuat kita memiliki kepastian untuk kita bisa hidup kekal di dalam sorga, itu kita kehilangan kembali. Jadi yuk marilah Paswafka, pastikan keselamatan yang sudah kita terima, kita selesaikan sampai garis finish. Apapun yang terjadi, kita tetap fokus di garis finish dan kita selesaikan keselamatan kita sampai garis finish. Amin, lovers of God. Ya. Kita akan tutup dengan ke pasar membeli jinten. Tidak lupa membeli ketan. Dengarlah hai orang Kristen. Selalu ingat kerjakan keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.